Kristen adalah agama yang paling dinantikan dan yang paling populer saat ini setelah agama Muslim. Lu udah Kristen ya, katanya gitu. Ya aku bilang ya mau gimana lagi, udah ketangkep basah kan. Iya gitu. Kok lu Kristen dikasih apa lu gitu? Kok lu bisa-bisanya masuk Kristen, lu dikasih apa? Aku cuman balasnya ya dengan menyaksikan kebesaran Tuhan itu di hidup aku, bersaksi untuk Tuhan gitu. Itu bagian aku, dan aku udah nggak mau lagi ngikut apa kata manusia gitu. Kesannya gini jadinya kalau lu tanya seperti itu, kesannya jadinya orang Kristen itu udah nggak ada dosa gitu. Enggak, aku nggak gitu pertanyaannya. Masa pertanyaan lu waktu lu jatuh dalam dosa? Kesannya tuh kayak orang Kristen tuh udah yang paling bener dari semua. Asal tahu ya, waktu saya jatuh dalam dosa, waktu saya buta, yang tolong saya itu orang Muslim, bukan orang Kristen. Yang kelihatan kasihnya itu, buah-buah rohnya itu adalah orang Islam. Nah itu ya, ceritakan. Itu buat saya tidak jatuh dalam dosa. Terus waktu saya bajingan, waktu saya bandel, waktu saya susah, waktu saya melarat, saya nol, gak bisa makan, yang nolong saya orang Muslim. Saya sampai menemukan damai sejahtera di keluarga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan video dari Pendeta Yeremia Sumikar, atau yang lebih kita kenal Pendeta Pengepul Murtadin Odong-Odong. Dengan bangganya pendeta ini menampilkan kesaksian dari seorang yang katanya murtadin dari Minangkabau atau dari Padang. Nah, kembali di sini pendeta ini membuat judul yang sangat fantastis, teman-teman, dan itulah inti yang nanti kita akan tanggapi. Tetapi sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu bagaimanakah video dari Pendeta Yeremia Sumikar tersebut. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini Indonesia telah digemparkan dengan begitu banyak orang yang masuk atau berpindah dari agama lain kepada agama Kristen. Bahkan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Minangkabau, seorang asli suku Minang dilaporkan dan akan dipenjarakan hanya karena dia masuk Kristen dan mengaku-ngaku orang Minang. Sehingga pesaksi ini kemudian menyatakan komplainnya. Bagaimana mungkin kalian ingin melapor saya karena saya berbohong mengaku orang Minang? Kakek nenek moyang saya asli orang Minang. Saya pun lahir besar di Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Bagaimana mungkin kemudian saya tidak mau mengakui hal itu? Menurut mereka, orang Minang bukanlah orang Kristen. Orang Kristen tidaklah mungkin orang Minang. Itu mungkin 30-40 tahun yang lalu, saudara. Tetapi akhir-akhir 10 atau 20 tahun terakhir ini, itu semua sudah berubah. Orang Minang sudah bukan lagi non-Kristen, tetapi orang Minang sudah merupakan bagian dari kekristenan. Itu fakta yang tidak dapat terelakkan. Ya, teman-teman, kita luruskan dulu framing dari Pendeta Yeremia Sumikar itu ya. Orang Minang itu memang identik dengan Islam. Islam memiliki peran sentral dalam budaya, adat, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Islam sebagai identitas. Masyarakat Minangkabau sangat mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim yang menjalankan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam adat dan tradisi mereka. Pepatah Minang mengatakan, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pepatah ini mencerminkan prinsip bahwa adat Minangkabau berlandaskan ajaran Islam dan ajaran Islam berlandaskan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa adat dan agama Islam saling berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat Minang. Tradisi Islam, ada banyak tradisi Islam yang masih dipertahankan oleh masyarakat Minang, seperti mandi balimau, salawat dulang, dan makan bajamba. Peran Islam dalam budaya. Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi fondasi bagi budaya Minangkabau. Ini tercermin dalam berbagai aspek,
mulai dari sistem pemerintahan hingga kehidupan sehari-hari. Penyebaran Islam di Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu daerah penting dalam sejarah Islam di Indonesia, karena dari daerah inilah bermulanya penyebaran cita-cita pembaharuan ke daerah-daerah lain. Saudara-saudara, Kristen merupakan agama kedua terbesar di Padang, Sumatera Barat, atau kita sebut dengan orang-orang Minang. Kristen adalah agama yang paling dinantikan dan yang paling populer saat ini setelah agama Muslim. Jadi saudara-saudara, tidak lagi bisa digunakan narasi-narasi yang mengatakan bahwa Kristen bukanlah Minang, Minang bukanlah Kristen. Seakan-akan orang Minang harus beragama non-Kristen. Tetapi fakta telah berbicara lain. Nah, bagaimana kisah ini selanjutnya? Silakan saudara sendiri mendengar dari pesaksi kita kali ini. Selamat menyaksikan. Ya, dengan sangat bangganya pendeta ini mengagung-agungkan agama Kristen di Minangkabau. Tetapi ketika kita lihat datanya, mayoritas penduduk Minangkabau di Sumatera Barat itu adalah Muslim dengan prosentase sekitar 97,6. Di sebagian besar wilayah tersebut, hampir semua penduduk adalah Muslim. Sebagian besar penganut Islam di Minangkabau mengikuti aliran Sunni Syafi'i. Data lebih lanjut, 97,6% dari penduduk Sumatera Barat beragama Islam, sedangkan non-Muslim, mayoritas non-Muslim di Sumatera Barat tinggal di Kepulauan Mentawai. Nah, ternyata di Mentawai teman-teman ya, dengan persentase sekitar 1,5 beragama Kristen dan 0,84% beragama Katolik. Jadi cuma 1,5 dan 0,8% inilah yang dibangga-banggakan oleh pendeta Yeremia Sumigar. Nah, itu di sidang lah, dikumpulin semua pada saat mereka pulang kerja, dikumpulin semua, aku disidang di situ. Ditanya, lu udah Kristen ya? Katanya gitu. Ya aku bilang, ya mau gimana lagi, udah ketangkep basah kan? Iya gitu. Kok lu Kristen dikasih apa lu gitu? Kok lu bisa-bisanya masuk Kristen, lu dikasih apa? Aku cuma balasnya ya dengan menyaksikan kebesaran Tuhan itu di hidup aku, bersaksi untuk Tuhan gitu. Itu bagian aku, dan aku udah nggak mau lagi ngikut apa kata manusia gitu. Jadi aku udah nggak mau lagi ngikut apa kata manusia gitu. Jadi aku dikatakan oleh Murtadin Rita Jamal ini, dia masuk Kristen karena dia sudah tidak mau lagi mengikuti kata manusia. Nah, lalu inilah yang dijadikan oleh judul oleh pendeta Yeremia Sumigar di dalam videonya. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang ini ya. Apakah dengan Rita Jamal masuk Kristen, dia mengikuti perintah Tuhan, ataukah justru dia mengikuti perintah manusia? Berani gara-gara karena pertama aku nggak pernah menyinggung agama mereka, pertama. Kedua, aku nggak pernah menjelek-jelekan suku aku. Aku dengan bangga mengaku bahwa aku asal usulku adalah orang Minang ya. Dengan bangga gitu. Terus apakah orang Minang mengaku Minang dengan bangganya itu bisa di jalur hukum? Kan aku suka diancam itu. karena aku Kristen kan bukan Minang lagi gitu. Semisal jika kita tunjukkan satu ajaran Yesus, apakah ini diamalkan oleh umat Kristen? Ketika Yesus menyembah Allah, Yesus melakukannya dengan cara bersujud. Ada ayatnya di dalam Bible kepunyaan umat Kristen, yaitu di dalam Matius 26 nomor 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Matius 26 nomor 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26 nomor 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, dari ayat ini saja Yesus sangat jelas sekali. Yesus ketika menyembah Allah dilakukan dengan cara sujud. Berbeda dengan umat Kristen dan kemungkinan Rita Jamal setelah dia masuk Kristen.
pasti dia akan mengingkari dan tidak mengamalkan ayat ini, karena yang sudah kita ketahui bersama, ritual peribadatan mereka di hari Minggu di gereja, mereka bernyanyi-nyanyi, mereka tidak sujud. Nah, dari sini kita bisa melihat siapakah yang ternyata lebih mengikuti ajaran manusia. Yesus sujud kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus, sebagaimana orang Islam bersujud. Tidak ada tata cara ibadah dengan sujud muka ke tanah kecuali umat Islam, dan ternyata Yesus pun melakukan sujud tersebut. Di dalam Yohanes 13 nomor 15 ada tertulis, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, pertanyaannya, apakah umat Kristen melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus? Tetapi realitanya jelas tidak, karena mereka lebih mengikuti ajaran manusia, seperti yang tertulis di dalam Matius 15 nomor 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi sekali lagi terbukti ternyata ajaran yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Jadi tuduhan mereka, tuduhan si murtadin ini, katanya dia meninggalkan Islam dan masuk Kristen karena sudah tidak mau mengikuti perintah manusia. Ternyata dengan masuk Kristen, dia melakukan ajaran yang bukan ajaran Yesus. Dia lebih mentaati dan mengamalkan ajaran manusia. Kok marah? Enggak, gua nggak marah. Enggak, orang yang Kesannya bilang jadinya, jadi kesannya gini loh. saya nggak Kesannya berdebat, gini jadinya saya. kalau lu tanya seperti Kita itu, nggak kesannya berdebat, jadinya orang Kristen itu udah nggak ada dosa gitu. Enggak, aku nggak gitu pertanyaannya. Masa pertanyaan lu waktu lu jatuh dalam dosa? Kesannya tuh kayak orang Kristen tuh udah yang paling bener dari semua. Asal tahu ya, waktu saya jatuh dalam dosa, waktu saya buta, yang tolong saya itu orang Muslim, bukan orang Kristen. Yang kelihatan kasihnya itu, buah-buah rohnya itu adalah orang Islam. Nah itu ya, ceritakan. Itu buat saya tidak jatuh dalam dosa. Terus Waktu saya bajingan, waktu saya bandel, waktu saya susah, waktu saya melarat, saya nol, nggak bisa makan, yang nolong saya orang Muslim. Saya sampai menemukan damai sejahtera di keluarga Muslim.